Bapak Ibu yang terhormat Bapak Tito dan Pak Supri dan rekan-rekan sejawat orientasi dan PKK 5 menit di Ambarawa. Perkenalkan, ini identitas saya nama Kudiati, dipanggil biasa Pak Agung, mengampu mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Tuntang. Yang pertama adalah ada tugas tambahan saya di SMA Tuntang yang masuk ke dalam RHK, yaitu sebagai wali kelas di kelas 12.1 pada tahun ini. Saya sudah menjadi wali kelas di SMA Tuntang 2 tahun. Tahun pertama di kelas 11.3. Dalam menjadi wali kelas biasanya ada tupoksi yang biasanya sering saya lakukan adalah memberi informasi dari pihak sekolah tepat waktu. Biasanya kalau ada share langsung saya share ulang ke grup kelas, memberikan layanan beasiswa yang membutuhkan perhatian khusus. Di kelas saya ini yang kelas 11 12.1 itu ada siswa yang kena thalassemia yang harus kontrol setiap pekan di RSUD. Biasanya waktu kemarin saya membuat kebijakan untuk iuran membantu siswa tersebut akomodasi PP dari Kesono ke Karyadi, memberikan semangat, motivasi dan berkomunikasi lebih dekat. Di SMA Tuntang biasanya ada mengadakan Jumat berwali, selain Jumat sehat yang olahraga, Jumat religi, saya selalu mendampingi siswa-siswa tersebut. Selain tugas tambahan yang tidak masuk RHK, ada tugas tambahan saya di sana sebagai pembina pramuka, pembina UKS, dan guru piket yang kalau biasanya siswa telat saya disuruh mengajar ngaji. Berikutnya langsung ke tahap RHK. Yang pertama adalah terlaksananya perencanaan pembelajaran atau pembimbing dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini komponennya adalah kalender pendidikan, Protapromas, ATP, dan modul ajar yang semuanya ketika saya membuat ini yang pasti dikonsultasikan kepada atasan saya untuk mendapat validasi apakah ini sesuai dengan kurikulum dan materi yang akan diajarkan. Biasanya kepada Pak Kepala Sekolah yang sebelumnya biasanya dikonsultasikan di Waka Kurikulum. Yang kedua, tugas terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ada wali kelas, pembina UKS, dan pembina pramuka ya. Ini berkoordinasi mengenai rincian tugas. Biasanya di pembina pramuka itu kita punya grup sebelum dari Jumat untuk pramuka itu kita koordinasi dari ini siapa-siapa yang akan bertugas, ada melaksanakan pendampingan atau pengelolaan, laporan menyusun, pertanggungjawaban. Biasanya untuk Ekin per 3 bulan kami melaporkan hasil kerja kami yang diberikan tugas tambahan. Yang ketiga adalah pelaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran bermutu untuk semua. Tahun ini baru mendapat 2 sertifikat, kalau tahun kemarin 4 sertifikat yang semuanya insya Allah relevan dengan bidang keilmuan yang saya geluti. Biasanya saya mencari info ini di grup MGMP Sejarah lewat rekan sejawat ataupun media sosial yang biasanya sering muncul di TikTok, FYP TikTok. Berikutnya yang keempat adalah pelaksananya pembelajaran dan bimbingan yang dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini adalah proses kegiatan KBM, saya menyiapkan materi yang relevan sesuai dengan programnya, pelaksanaan pembelajaran yang sangat akomodatif. Biasanya setelah saya selesai mengumpulkan materi, siswa itu disuruh untuk meresum, dan tugas tambahannya ketika saya sudah menyiapkan materi, biasanya mereka tak suruh presentasi yang kemudian membuat makalah yang ditulis menggunakan tangan agar materi yang disampaikan itu yang ditulis itu meresap ke otak kanan, sejarah itu naratif. Jadi perlu pemahaman pembacaan yang lebih kompleks. Terlaksananya pembimbingan atau pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semuanya adalah tugas saya sebagai guru wali. Biasanya saya melakukan ini mengidentifikasi kebutuhan murid. Biasanya saya membuat grup, bercengkrama dengan mereka, menyusul jadwal bimbingan dan melaksanakan sesi pembimbingan. Itu sejauh ini belum ada kendala yang berarti karena saya mendapat siswa-siswa yang tidak terlalu spesial.
Yang keenam adalah pelaksananya praktek pembelajaran melalui observasi untuk kinerja yang disepakati oleh kepala sekolah. Tahapannya adalah ada observasi, kita merencanakan dengan bapak kepala sekolah tentang akan step-step yang akan saya ajarkan, materi dan lain sebagainya, termasuk media pembelajaran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melaksanakan praktek, yaitu observasi, biasanya dibuat oleh kepala sekolah full selama 2 jam saya mengajar. Melakukan diskusi dan refleksi kita lanjut hasil observasi adalah pasca observasi, memberikan masukan-masukan yang saya belum optimal di saat observasi. Yang berikutnya adalah rencana hasil tidak lanjut setelah pasca observasi, yang semuanya itu masuk dalam RHK bikin tahunan saya. Yang terakhir, pelaksanaannya penilaian pembelajaran atau bimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Saya membuat visi daftar soal, materi-materi yang harus mereka capai. Biasanya saya tidak terlalu mengedepankan membuat soal yang bernarasi pilihan ganda. Saya lebih suka membuat soal yang isian singkat ataupun teks narasi deskripsi, agar mereka bisa menjabarkan pikiran-pikiran yang mereka oleh dan bisa membuat mereka public speaking-nya lebih meningkat. Yang kedua adalah melaksanakan ujian dan koreksi, mengolah nilai dan melakukan tindak lanjut. Kemudian Bapak Ibu yang dapat saya presentasikan, mohon maaf salah dan khilaf kekurangan. Selanjutnya bila ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan dari para peserta. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Agung. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana Anda memastikan perangkat pembelajaran sejarah Anda bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan dan gaya belajar siswa yang beragam yang berada di kelas. Kebetulan siswa itu kan kita mengajar di kelas biasanya 36 siswa dan semuanya menggunakan teknik-teknik metode pembelajaran yang masing-masing, ada kinestetik, audio atau lain sebagainya. Biasanya sebelum saya melakukan pembelajaran asesmen awal itu ya diagnostik Bu, agar semuanya mereka, agar saya bisa mengidentifikasi beberapa orang yang bisa memahami materi lewat audio atau video, lewat membaca atau lewat auditory. Setelah itu penugasan masing-masingnya berbeda Bu. Ada yang suka berbicara, biasanya saya tugaskan untuk presentasi. Yang suka berbicara atau metode pembelajarannya itu membuat video, saya suruh nonton video dan mereka ulang yang mereka tonton seperti itu. Jadi lebih masuk sesuai dengan passion mereka masing-masing. Karena kebutuhan anak itu kan lebih-lebih. Kalau saya tipe yang model belajarnya itu harus membaca di kesunyian, karena saya mudah terdistrak kalau ada suara-suara, mudah pikiran biar. Kalau istri tipe yang mendengarkan dan melihat. Bahkan ketika waktu itu masih kuliah bareng, istri itu tidak tekstual di buku belajarnya, tapi melalui menonton video anime yang akhirnya sekarang kalau di rumah nonton anime dia bisa ketawa tanpa melihat ini teksnya subtitlenya gitu. Itu modelnya berdiferensiasi ya Pak? Iya. Baik, terima kasih. Silakan. Pak Ibu yang masih boleh bertanya. Baik, secara umum oke, sudah mereka sudah baik dan lain sudah baik. Bisa dibuka ke lembar berapa yang ada prestasi? Ada prestasi yang harus ada pelatihan. Ya, ini ya. Prestasi spesifik apa ya? Tidak jelas dulu di sini. Jadi kalau tidak ada lomba-lomba lain, Lomba yang saya jalani Pak, mungkin tidak semuanya di situ. Jadi ada pelatihan terkait dengan prestasi siswa.
Iya Pak. Sertifikat. Berikutnya. Nah, oke. Nah itu. Peningkatan jabatan prestasi, yang dimaksud prestasi ada jabatan bimbingan. Ini prestasi apa yang dimaksud? Presentasi peningkatan capaian prestasi murid dalam saya membimbing anak-anak saya berwali yang kebetulan saat ini saya ada beruntung karena kebetulan mereka kebanyakan tidak broken home. Jadi dalam maksud untuk peningkatan prestasi adalah dalam capaian nilai akademik Pak. Tidak akademik. Biasanya saya meminta semangat mereka untuk belajar lebih tekun. Kadang mereka sering bercurhat tentang metode-metode guru-guru yang atau guru-guru yang terus saya memberikan masukan ya tidak usah diikuti, yang penting belajar dengan tekun. Oke, mungkin lebih spesifik diberi namanya prestasi supaya tidak lari ke pasarnya. Kalau pasarnya mengambil mana prestasinya, lomba apa, nanti tidak ada di situ ya. Yang Nanti lebih saya spesifik capaian prestasi nilai akademik. karena tadi saya bilang cukup beruntung tidak dari anak-anak yang broken home, tapi kurang beruntung karena saya mendapat kelas yang nilai angkanya besar di kelas 11, 8, 9 yang kayak anak-anak yang motivasi belajarnya sedikit kurang. Kemudian tadi di perangkat pembelajaran ada analisis nilai di lembaga pembelajaran. Terus pernahkah menganalisis soalnya? Ya. Saya pikir analisis soal dan analisis nilai itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Jangan-jangan soal kita yang terlalu mudah sehingga nilainya bagus. Jadi apakah soal itu jadi kayak valid sehingga menampilkan nilai yang sebenarnya ada di mudah? Saya pikir itu perlu ditambah dengan analisis soal. Apakah soal itu valid atau tidak? Artinya supaya kita memperoleh nilainya juga nilai yang mencerminkan kemampuan dan juga Untuk pembuatan soal dulu di FGMP itu sering ada set soal yang disepakati bersama Pak. Tapi ternyata untuk beberapa sekolah kurang valid, termasuk yang ketika saya terapkan di tahun pertama saya di ketika di Sematutang menggunakan soal yang diperoleh dari FGMP yang coach yang waktu itu dibimbing oleh almarhum Ibu Darwati, Ibu Dr. Darwati. Itu ternyata mereka tidak mampu spesifik mengerjakan. Akhirnya waktu itu Ibu Darwati ya sudah, berarti itu tidak relevan untuk sekolah kita. Dan sekarang kita bikin soal yang menurut kita akan bisa dikerjakan oleh murid kita yang dari SMA 1. Tentang awal saya kali pertama mengajar di Sematut itu UAS Pak, menggunakan soal yang dari MGMP hasilnya paling maksimal ya 6 karena sangat bercerita. nanti bisa dapat analisis pikir soal ya. Supaya lengkap, artinya ada kelengkapan soal biasanya di kisi-kisi. Setelah dikerjakan itu harus ada analisis pikir soal sehingga apakah soal itu layak, apakah soal itu bisa dipakai ulang, apakah soal itu mungkin juga bisa diteskan di sekolah lain. Jadi saya begitu kira-kira ada 2 hal yang tadi ya. Kemudian data untuk semuanya diagnostik ini diperoleh dari aplikasi Pak, aplikasi. asesmen diagnostis yang dibuat dari Brainly. Oke ya. Jadi nanti mereka dijawab pertanyaan langsung nama-nama yang muncul mereka bisa monitoring. Oke. Itu dari saya mungkin saya tambah tadi.
Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan saya presentasi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Pada dasarnya apa yang kita buat adalah capaian-capaian yang harusnya kita kerjakan, yang kita raih agar dalam proses pelaksanaan kita sebagai seorang tenaga pendidik bersifat bagus, sempurna, tidak banyak kekurangan yang kita lalui ya. RH adalah salah satu acuan kita dalam berkinerja yang agar kelihatan lebih baik. RH adalah acuan kita untuk bekerja lebih baik, acuan-acuan kita agar tidak menjadi tenaga pendidik yang kurang profesional. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.